Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas satu pintu Polytron. Untuk keluhan dari kulkas ini, di bagian ruang freezer saya tes terlebih dahulu. Untuk evaporatornya tidak ada terasa dingin. Padahal di sini terdengar suara sirkulasi freon. Namun kenyataannya evapnya ini tidak bisa membeku, sehingga di ruang refrigerator pun menjadi tidak dingin. Seperti ini keluhannya. Lalu kita akan cek di bagian belakang. Dindingnya saya raba terlebih dahulu, tidak ada terasa hangat sama sekali. Beralih ke bagian tabelnya, ini terdapat model yaitu PR17 series, arusnya di 0,75 ampere. Kita intip lagi di bagian dapur pacunya. Untuk pipa pres tidak ada terasa panas. Padahal mesin kompresor ini bekerja. Untuk mesin kompresornya menggunakan VH30R40B yang kategorinya adalah 1/10 HP. Oke. Saya cek untuk arusnya bagaimana ya, apakah sesuai dengan nameplate. Saya akan lakukan pengukuran arusnya menggunakan tang ampere, menunjukkan di 0,62 ampere yang seharusnya 0,75 ampere. Filter dryer tidak ada terasa hangat. Pipa balik juga tidak ada terasa dingin. Ini seperti ada tanda-tanda kebocoran pada sistem, atau mungkin sirkulasi freon yang tidak lancar. Arusnya di nameplate yaitu 0,75 ampere, sedangkan di pengukuran yaitu 0,62 ampere. Baik, saya matikan dulu unit kulkasnya ini. Untuk melakukan proses perbaikan kulkas yang mengalami kerusakan seperti ini bisa dikategorikan yaitu gejalanya sirkulasi freon yang tidak lancar. Untuk membuktikan, mari kita patahkan di pipa pengisian ini apakah ada kandungan gas freon. Ini yang menentukan ini. Kalau saya patah ini ada suara gas kencang, berarti freonnya banyak ya. Kalau nggak ada berarti habis freonnya. Nah, ini ada nih. Oh, ada. Berarti kemungkinan buntu. Buntu Pak ya? Ya. Bagus. Berarti ya. Berarti kan ini gasnya ada, tapi nggak lancar ini. Jadi masih kemungkinan ya, kemungkinan. Nanti ketahuannya setelah kita cek lagi. Belum nak, masih lama. Karena kemarin saljunya tebel ya, padahal ya. Iya. Tiba-tiba pas lagi Iya. dimatiin, dihidupin lagi nggak mau Nggak ya. mau. Barusan bilang kayak gitu, biasanya nggak sering kasih meleleh. Iya memang. Kenapa kayak gini tiba-tiba? Biasa kan Om, dari berapa menit kasih nyala kembali nomor 3. Dari berapa menit itu langsung dingin. Ini ketunggu berapa jam, udah ada dingin. Bilang iya, ada mungkin ini rusak.
Baik, setelah saya pastikan kandungan gas freon ada pada sistem, saya akan buatkan ventil pengisian freon pada jalur pengisian ini. Saya pasang ventil pengisian, lalu saya akan lakukan pengelasan. Oke, saya menggunakan las portable saja karena untuk mengelas pada medan yang seperti ini saya rasa masih tergolong mudah. Dalam hal proses pengelasan, usahakan kita amankan bagian-bagian yang sekiranya bisa terkena hawa panasnya ini, jadi hindari. Lakukan proses pengelasan ini secara hati-hati. Untuk proses pengelasan, pastikan bagian yang ingin kita las sudah membara, baru kita berikan perak ini secara merata dan jangan sampai ada kebocoran sedikit. Oke, untuk proses pengelasan pada sambungan pada ventil pengisian di bagian bawah sudah saya lakukan. Tinggal di bagian atas ini juga dilakukan pengelasan. Untuk melakukan pengelasan pada bagian pipa yang sesama tembaga, ini cukup mudah, tidak menggunakan campuran borak tentunya. Oke, sudah saya lakukan pengelasan pada jalur pengisian freon. Oke, seperti ini ya. Pastikan sudah tidak ada lagi kebocoran. Lalu kita beralih ke bagian filter dryer. Nah, di bagian filter dryer di sini jangan langsung dipotong atau dilas. Kita pastikan dulu apakah ada kandungan gas freon. Di bagian filter dryer ini kebetulan terdapat jalur pipa pembuangan. Nah, sini saya potong dulu, pastikan tidak ada kandungan gas freon. Oke, di sini terdapat kandungan gas freon ternyata yang masih tersimpan, jadi harus kita kosongkan dulu baru boleh melakukan proses pengelasan. Oke, pastikan ya tidak ada lagi kandungan gas freon. Selanjutnya saya akan lakukan pemberian sedikit pipa kapiler untuk sebagai jalur pembuangan udara pada saat proses pemvakuman. Ada kemarin Pak mau angkat dia. Mau diangkat? Mau angkat ke tempatnya. Kemana? Aku enggak. Enggak mau. Kemana maksudnya? Ke sini nah di jalan ini nah. Enggak sih. Kasih ya Mas. Beli bis ke sana. Oh, maksudnya dibaikin diangkat sana. Mau diangkat ke situ enggak mau aku. Iya. Enggak.
banyak yang lain biar pemalan penting anu kalau Pak Kebanyakan kalau kayak gini memang dibalikin di anu, iya. enggak mau aku dulu Pak kulkas ku enggak ada ruang kulkas banget ya kan Iya. ku kata-kata memang bagusnya kulkas diangkat ke sana Pak Iya, karena nggak tahu apa yang dikerjainnya kan. sudah 2 bulan setengah jengkelnya aku kemarin itu. Baik, di sini saya siapkan sedikit pipa kapiler untuk pembuangan udara pada saat proses pemvakuman nanti, dan sekaligus kita akan lakukan tes kebocoran nanti dengan metode cairan metil. Dan tentunya saya harus pasang dulu sedikit pipa kapiler ini pada filter dryer. Dan bagaimana nanti caranya, simak terus videonya. Apakah ada kebocoran pada sistem atau tidak. Oke, kita bersihkan dulu bagian yang ingin kita lakukan pengelasan. Pastikan tidak ada kerak nanti yang mengganggu dalam hal proses pengelasan. Nah, di sini untuk melakukan proses pengelasan kita bisa lakukan secara hati-hati. Nah, ini biarkan dulu membara bagian yang ingin kita las. Setelah membara cukup, bisa kita berikan kawat peraknya ini. Nah, ini ya, kita lakukan pengelasan pada bagian jalur pembuangan di filter dryer. Oke, untuk proses pengelasan pada jalur pembuangan udara pada pipa kapilernya ini sudah selesai. Biarkan dulu dingin. Selanjutnya kita hidupkan unit kulkasnya ini. Oke, saya akan berikan sumber terlebih dahulu. Dan di bagian jalur pembuangan udara di sini berhembus udara. Pastikan tidak ada terjadi kebuntuan pada jalur ini. Nah, ini kita akan lakukan flashing terlebih dahulu. Ya, jadi pastikan tidak ada yang menyumbat. Untuk melakukan flashing di bagian pipa balik, saya lakukan pemotongan terlebih dahulu. Jadi saya akan pastikan dulu apakah pipa baliknya ini tidak mengalami kebuntuan. Bisa kita tutup apakah ada hembusan udara. Lalu pipa kapilernya kita buntu terlebih dahulu, baru bisa kita lakukan flashing. Pastikan di sini untuk daya dorongnya ini cukup kuat di bagian pipa balik.
Kita tahan lalu kita lepas. Nah, seperti ini. Pastikan sudah tidak ada lagi kebuntuan. Tujuannya agar sirkulasi pada jalur ini benar-benar lancar nantinya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk melakukan flashing. Kemudian bisa kita shock saja untuk jalur pipa baliknya nih. Sebelumnya saya matikan dulu sumbernya. Nah, untuk melakukan proses penyambungan, saya lakukan penyambungan dengan cara saya shock saja seperti ini. Dan saya akan lakukan pengelasan kembali pada bagian sambungan ini. Oke, untuk melakukan proses pengelasan seperti biasa, kita ambil di bagian tengah-tengah pertemuan antara pipa yang dari kompresor dan shocknya ini. Biarkan membara terlebih dahulu. Nah, ini biarkan membara, dan apabila sudah cukup membara, bisa kita oleskan kawat peraknya ini. Pastikan kawat peraknya ini ya betul-betul menyebar merata, menutup bagian yang ada di bagian sambungannya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi proses pengelasannya sudah cukup. Untuk jalur pipa balik sudah kita lakukan penyambungan kembali. Oke, sudah terpasang untuk pipa pengisian freon. Filter dryer sudah saya pasang jalur pembuangan udara. Lalu saatnya saya akan lakukan pemotongan pada ujung pipa kapiler ini. Oke, nanti akan terdapat hembusan udara dari ujung pipa kapiler ini. Kita akan lakukan proses pemvakuman. Tidak ada salahnya saya ukur berapa arusnya saat running awal sebelum ada beban. Oke, saya nyalakan dulu unit kulkasnya. Saya berikan sumber. Nah, di sini terdapat hembusan udara yang keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler. Untuk arusnya menunjukkan di 0,62 ampere. Oke, selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Untuk melakukan proses pemvakuman, spuyer pentil pengisian ini saya pasang dulu. Oke, spuyer pentil pengisian saya pasang, lalu kita kencangkan. Oke, sudah terpasang.
Lalu saya siapkan selang manifold. Nah, ini. Pasangkan selang manifold pada jalur ventil pengisian freon. Pastikan di sini tidak kendor, tidak boleh ada kebocoran sedikit. Lalu di sini saya buka keran manifold. Oke, kemudian saya tutup kembali. Pastikan terjadi proses pemvakuman. Jarumnya bergerak turun. Proses pemvakuman berlangsung. Kita gunakan cairan metil atau Tauson untuk menganalisa apakah ada kebocoran pada sistem atau tidak. Ya, caranya seperti ini. Saya akan berikan sedikit cairan metil pada tutupnya ini. Biarkan gelembung-gelembungnya itu akan berhenti dengan sendirinya. Oke, saya berikan cairan metil pada tutupnya. Nah, seperti ini. Terdapat gelembung-gelembung udara. Ini adalah proses pemvakuman. Untuk mengetahui apakah ada kebocoran atau tidak, kita bisa lihat dari gelembungnya ini. Apabila nanti dalam waktu yang sudah kita tentukan itu gelembungnya berhenti, pertanda bahwa tidak ada kebocoran pada sistem. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Kita amati ya gelembung-gelembung udaranya ini untuk menandakan bahwa tidak ada kebocoran pada sistem. Wih, apa ini?
Potong mulutnya. Uang Bapak. Untuk siapa? Oh, untuk tunggu ya panas nih. Itu kan tak apa malu itu. Panas dah panas. Enggak. Enak tuh Milo. Ikan apa ikan? Kamu. Ambil dua mak, dah selesai. Aduh tuh, panas bukan mak. Panas lah panas. Rumah itu tumpah. Tumpah jelas. Tak bolo al. Kasih lombok tanya. Kasih lombok. Kamu turun pas. Kamu aja dia. Tumpah. Tumpah. Ntar juga kalau pada dan tunggu makku. Orang kerja, orang kerja tipu makku. Jadi sini kan punya aja kayaknya. Minum lah minum. Sudah panggil kita lagi. Ini panggilan lagi masuk nih, seberang Iya. kulkas lagi nih, aduh. Mana kalau diangkat ya, Rezekinya Bapak banyak. ya cuman nggak ada waktu. Ya apa? Waktunya nggak cukup. Apa bukan sebentar-sebentar aja? Lama. Kasirannya orang itu, aduh. Ya, kalau rusaknya putus kabel gitu aja enak, ya kan? Kalau sudah berhubungan dengan freonnya lama kerjanya. Ini belum baik, ini masih nyari penyakit ini. Oh, Masih nyari penyakit. Ini kalau sudah penyakitnya ketemu, ya kan? orang sakit. Iya, ibaratnya di tes darah dulu, tes tekanan gitu semua. Ya kita nggak bisa nebak-nebak. Iya, Harus betul juga. kalau Mungkin itu kemarin Pak yang kerja punya aku, yang satunya duluan di pasar Sigit gitu. Mungkin dia anu aja. nebak gitu ya. Mm-mm. Iya, kalau nebak-nebak gitu. Ini kan tadi saya prediksi freonnya ada, tapi kan cuma prediksi ya kan. Iya. Apakah cukup apa enggak nanti nggak tahu. Iya. Tadi kan dari sini kelihatan apakah ini bocor, apakah buntu gitu ya. Iya. Mudah-mudahan aja buntu. Iya. Kalau buntu agak enak, ya kan? Soalnya dari keterangan itu aslinya bagus ya kan? Aslinya bagus, tiba-tiba dimatikan, dihidupin lagi nggak Iya. mau, makanya. Kan biasanya memang Pak begitu ini anakku. Mm-mm. Dibersihkan dalam kolong kan ada Mm-mm. memang di sini Mm-mm. bilang 2 minggu itu harus di Iya matikan. Matikan. Iya, Tapi kalau ada orang om kasih melep kayak pakai kipas angin. nggak apa-apa sih.
biar cepat aja kan. Tapi dimatikan dulu kulkas, Pak. Iya, mati. Oh, iya. Supaya enggak tahan sudah itu setelannya ya. Mm-mm. Oh. Pelan-pelan. Makanya ibu bilang mau cari yang lain. Ya, Iya. habis saya juga nggak ada waktu. Waktunya bu. Malam dari malam cuna. Iya. Karena itu jam itu lah. Oh sempat kah manggil sudah? Hmm. Iya. Mau dibuka sudah enggak? Heeh. Tunggu dulu mau begini, cek dulu mau jangan ulang. Selesai ini. Mau Langsung dibuka apa? dibuka. Dibuka apa itu maksudnya? Itu dibuka sama tununnya. Ini nah. Mau apa main ke bau-baunya sudah? Berapa jangan kalau langsung mau dibuka. Oh, bot-botnya mau dibukain. Apa jangan Mungkin servis asal-asal. Gitu ya. Dapat dari mana? Facebook. Belakang. Oh, belakang. Langsung lagi dia cek dulu om itu nak. Bilang om kita aja yang kerja. Hmm. Siapa tahu dibuka sudah langsung diputuskan semua. Iya. Kulkas masih anu. Iya. Masih apa? Iya. Masih bagus mesinnya. Tapi kalau kulkas kalau datang penyakit. Mm-mm. Tiup. Tiup. Memang mungkin Pak kalau merek kulit turun begitu ya. Iya, memang yang ini penyakitnya memang gitu. Kalau terang tipe kakinya begitu. Iya guna. Apalagi kalau kulkas itu yang 2 pintu, yang besar itu sama bisa 10 juta. Bahaya. Kecuali kemarin tuh pas saya malam kesini, ya kan? Iya. Ibu janjian besok om baikin. Nah itu saya sudah siap. Astaga. Pas sudah saya keluar jalan, mbaknya nelpon, om bisa lah hari ini. Nggak ada alat saya kan nggak bawa alat. Ini lah maksudnya ini mak itu kasih sama ikan tulang panggil dulu om nak ini mak nak bubur ini harus apa tanah-tanah orang mak oh iya kan coba cek ulang Ya paling nggak lah tahu bahwa kalau misalkan rusaknya yang berhubungan dengan kreon itu lama. Kadang bisa sampai 2 hari 3 hari. Nggak bisa langsung baik itu enggak karena dia nyari penyakitnya dulu. Ada yang memang yang langsung baik, ya contohnya kayak yang kan langsung dibaikin ya kan diisi freon gitu kan. Paling nanti dalam hitungan 1 minggu balik lagi. Balik lagi ya. Iya. Karena kan penyakitnya belum tahu. Langsung tiba-tiba langsung diisi freon ya kan. Ya mau diisi begitu Iya. kemarin tapi aku enggak mau. Iya. Memang murah biayanya. Enggak mau. Karena kan cuman ringan 150. aja. Iya. Enggak. Enggak mau. Nanti aja. Panggil aja dulu. Panggil dulu om nak. Iya. Nanti yang aku kalau kasih sama mak langsung isi begitu aja sementara dipakai. Dia isi bagus, memang bagus sekitar seminggu lah. Hei. Habis itu balik lagi dia. Karena ibaratkan gini nah, Bu. Ban itu kan, ban motor tuh tiba-tiba kok kempes. Nah Iya. itu. Kalau cuma diisi angin, ditambah angin ya kan. Nanti kan jalan berapa meter, besoknya lagi pasti kempes, ya kan? Iya. Pasti ada kena paku kah atau apa, pentilnya ada yang kendor kah, ya kan? Harus dicari. Nah itu apa namanya tuh kapur. Bikin jelasin lah. Ini tadi apa yang kau minum? Iya. Jadi ikut dia. Udah.
asli dari Malaysia kilonya. Nah, coba kilo masih mogok. Jadi kayak gini Bu ceritanya, kalau misalkan saya ketahan di sini nih, ya kan, janji sama orang yang kayak di Danau Toba itu saya janji, Iya. ya jamnya gitu, nggak bisa tebak. Kayak gini belum selesai, kayak apa saya mau meninggal? Iya. Ya kan? Betul, Pak. Nggak bisa, selesaikan dulu satu, Iya. baru bisa ke yang lain. Karena ada macam-macam bocor tuh, kalau misalnya habis bersihin kecucuk, nah, itu enak, Iya. jelas oh bocornya di sini gitu, Kayak enak. di situ kan tempat Iya. pembekuannya. Ya, enak kan, jelas oh enak om kecucuk, nah jelas tinggal saya tambal. Oh, Di Kalau kayak situ. gini susah ya. Ya gini kan nggak tahu bocor di mana, ibaratnya kan nggak tahu, iya. cuma nggak tahu apakah di sini kan nggak bisa kelihatan gitu. Kecuali kalau oh ternyata bocor di sini, nah itu jelas enak ya kan. Ini bocornya tuh nggak ada yang tahu di mana. Cuman kita tahu dari pengamatan ini kayaknya bocornya di Dalam. dalam. Kemarin juga yang di belakang sana, yang ini bisa banyak diganti semua. Harus diganti oli, apa? Ada oli juga ya. Heeh. Hmm. Itu kemarin. Soalnya kan darah seluruhnya. Kayak ini ada masih ada kita bilang itu. Iya. Itu darah sama sekali. Oh, udah ada sama sekali. Oh iya, kalau udah ada sama sekali biasanya olinya keluar Iya. gitu. Betul sih. Kalau ini kan freonnya masih ada, jadi oli itu masih di bawah. Nanti kalau sudah freon itu habis, baru olinya terbuang. Itu kemarin itu olinya apanya dikasih semua. Pipanya. Kalau mau spekulasi ya memang ini diisi freon, nah itu. Kalau ibaratnya nggak mau ganti pipa dulu, ya kan? Diisi freon, nah dilihat kira-kira bisa nggak bertahan sampai 2 minggu. Itu spekulasi. Kalau dari pengamatan saya sih harusnya nggak mungkin gitu nah, nggak mungkin. Tapi dikatakan bocor juga padahal masih baru, ya kan? Aku aja heran kenapa bisa tiba-tiba kayak gitu. Sini. Bagusnya pilih mana? Mau yang spekulasi, diisi freon, nunggu 2 minggu. Kalau memang terulang lagi baru diganti pipa. Terserah Bapak aja. Gitu. Yang penting kita Tergantung dari Bapak aja. ya, kalau Saya memang kasih rela sama Bapak aja. nah, kalau memang kayak gitu kan kita coba dulu. Iya. Jadi sama-sama tahu, ya kan? Nah, Nah, terserah Bapak aja. ya kan? Sama-sama tahu. Kami bisa nggak tahu. Ya. Yang pasti intinya itulah, ya kan? Kalau dari pengamatan kemungkinan ini semua masih nebak ini. Kemungkinan ada yang bocor. Tapi kalau dipikir bocor masih baru, ya kan? Berapa Iya. tahun sini? Baru lebih 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun. Karena loh. ini sudah 2 tahun. Padahal 2 tahun loh, baru 2 tahun kita Iya. bocor. Nah itu. Mungkin kan barusan memang ini ke apa namanya banyak betul saljunya baru di Saya masih penasaran itu saja. Banyak saljunya. Kan biasa kan om siang kayak gini kasih meleleh sampai malam sampai pagi baru habis saljunya baru kasih nyala lagi kembali lama sudah. Iya. Tapi waktu saya buka tadi freonnya masih lumayan, ya kan? Tapi nggak tahu cukup apa enggak, saya nggak tahu. Cuman ada gitu aja. Tapi Bapak aja kalau bilang maksudnya apa namanya? Atau gini aja deh, ya kita kan sama-sama tahu ya. Iya. Saya coba dulu ya. Saya pengen tahu nanti setelah 2 minggu. Iya. Kalau misalkan 2 minggu, mungkin dari sebelum 2 minggu itu sudah ada gejala dia. Kayak berkurang dinginnya gitu, ya kan? Oh iya Pak. Nah, kan sudah ada tanda-tanda sampai finalnya 2 minggu. Kalau 2 minggu masih beku aja di pressure-nya masih normal, berarti
berarti masalahnya buntu kemarin. Buntu kemarin. Ini Iya, masalahnya iya. buntu, Iya. ya bukan bocor. Jadi kita jangan ketipu gitu, Iya, Pak. ya kan? Mending gitu aja sih. Nggak apa-apa, orang selama 2 minggu kan bisa aja dipakai, dinginnya bagus, ya kan? Kita cuma Tergantung dari pengen, Bapak aja. ya, Apa bagusnya Kak ya? supaya ibaratnya saya pengen penasaran juga ya, Iya. gejala seperti ini nih, jangan asal langsung ganti, ya kan? Iya, Pak. Iya. Itu sudah berjalan servis begitu Pak. Iya. Maksudnya ini apa namanya banyak servis tapi Iya sih. tapi rimanya bilang ya bagus itu Bu, jangan nanti itu Bu ya. Iya, Iya tolong sih. dulu. Saya sudah kenal lama sama. Tolong dulu deh. Kadang dipanggil ke pasar itu. Harus surat itu, Pak. Iya. Mau surat terima itu. Iya. Kalau aku kesian bilang baru terima bapaknya suaminya ini, enggak apa-apa Bu. Kalau sudah terima dipanggil ambil uangnya. Bagus suratnya itu. Baikin kipas anginnya di pasar kan. Kan jual sayuran dia kan. Iya. Gimana? Di sana. Di Segiri. Tuh pasar segiri kan? Hmm. Ada menyerima di pasar segiri. Apa itu? Pasar segiri sini kak? Iya. Itu kan? Sayuran dia jualan. Aku juga jual sayuran ini. Jualan sayuran. Jualan di mana kol- dia? kol, hah? Jualan di mana? Di yang deket Yang ini. terowongan kak? Lain yang dekat sepeda-sepeda rusak-rusak itu nah. Apa itu? Pasar Jadi Kolak kok ya? iya seru. Iya dia pernah kasih tau aku bilang aku ada tokoku di pasar. Aku bilang, "Iya, Kak." Coba dikasih sewakan aku Rima itu. Nanti aja kita bicara. Rumah yang ini kan, yang di gang 4A kan? Lain kah? Yang punya rumah Yang punya rumah ini. Iya, maksudnya Yang kasih nomornya bapak itu nah, nah. cuman rumahnya di mana? Di Teluk Lerong. Oh, lain berarti. Saya sih tahunya yang ini di gang 4A. Oh, Rima itu. Nah, Aku berdekatan di bawah. Hah? Berdekatan aku jualan di bawah kalau di Oh gitu kan? empat. Oh. Anu yang punya rumah ini kan di Teluk Lerong. Telur Lerong, di mananya Telur Lerong? Nggak tahu Pak, yang meninggal suaminya kemarin mendadak. Telur Lerong di mana ya? Lihat foto lagi, Bi. Yang ini nomornya nah. Silakan foto ya, makan. Hmm. Tahu betul kok bapak itu? Bilang langkah-langkah betul itu Bu. Oh, saya pikir yang di gang 4 gede. Kenapa itu berkata aku jualan. Oh. Tahu sayuran juga dia. Iya, iya, Aku sayuran. jual sayuran. Wortel, kol, bawang putih. Ini nah. Betul. Yang ini nah. Yang ini nah. Meninggal suami itu baru-baru meninggal suami. Meninggal suaminya. Mendadak. Mamanya dulu baru. Telur Lerong ya. Telur Lerong. Telur Lerong itu kan Kena aku bapak kena. Dibilang gang Aisyah kayaknya. Iya. Iya. Oh. Gang Aisyah. Rumahnya besar. Banyak. Oh, Rima itu dia cewek-cewek aja dia. Kayaknya orang Banjar gitu ya. Oh, Banjar. Iya. Oh, iya iya. iya. Rumahnya di kampung Jawa Pak, 5 hektar. Hmm. Semua 800 ribu. Iya iya. Ini kan 800 ribu kasih ke sini. Hmm. Kemarin orang yang sewa ini belum voucher 500 saja. Sekalinya apa namanya? Lampunya dicabut, nggak dibayar kerja lampunya. Jadi per voucher. Kalau orang jual 500 saja. Aku 800. Karena apa namanya? Memang sekarang belum kasih susah cari tinggal di. cuma yang Doraemon. Tapi maksudnya Pak kalau cukup 2 minggu itu maksudnya enggak ada sudah masalah, Berarti aman. aman. Berarti tadi tuh buntu aja. Masalahnya kan obatnya masih ada tadi, cuman cukup apa enggak saya nggak tahu. Karena kan nggak ada ininya nah. Kalau ada ininya enak, Oh. bisa ngukur. Oh, prelnya kurang. Kalau tadi kan disegel permanennya kan, dipatahkan baru bisa keluar. Kalau nanti kan ini kan saya pasang pentil gini kan ketahuan. Jadi tahu bisa ngukur tekanannya. Ada kita. Kalau memang nanti dalam 2 minggu aman aja berarti ya buntu. Syukur alhamdulillah. Ya kan, syukur alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa. Ini waktunya juga agak cepat nih. Kan kalau misalkan mau kayak gitu kan langsung saya isi selesai. Ya kan? Nah, kalau yang ganti pipa kan saya harus keluar lagi beli pipa, balik lagi gitu. Soal bapak aja, ada Ya. nomor bapak ya kita ini. Coba kita lihat dulu ya. Kita panggil bapak untuk dia yang saya tahu kita. Tapi kulkas kayak gini om, biasanya normalnya suhunya berapa 3 kah? Kalau itu kan tergantung beban. Kalau misalnya bebannya banyak agak dinaikkan.
4 kali 5 kali ya kan. Kalau suhunya sedikit turunkan. Yang penting saljunya itu jangan terlalu tebal. Iya kemarin aku tebal betul. Nah, kalau tebal itu yang malah nggak dingin dia. Iya. Iya. Yang bagus tuh kayak tipis-tipis gitu. Itu dinginnya banget itu. Kalau misalkan nanti mau dikasih meleleh kayak apa? Om? Apa itu? Kalau mau dikasih melelehkan saljunya lagi nanti. Biasanya kalau yang ini kan suhunya jangan terlalu full dulu. Mainkan kecil dulu. Mainkan kecil ya kan, terus dilihat epaknya itu nah, yang pressure itu kan saljunya nggak tapi tebal ya udah biar aja, jangan ditambah lagi. Kadang kan orang pengennya dingin banget, Iya. akhirnya malah nggak Oh iya kan? mati tambah tebal itunya. Dia kan harus mati, harus istirahat gitu nah. Kalau sudah cukup ya kan, dinginnya mati dia. Nah mati nanti meleleh lagi kan ya kan? Iya. Meleleh cuman nggak meleleh banget Iya. ya kan? Sudah agak-agak meleleh, hidup lagi dia gitu terus. Nah kalau sampai tebal itu berarti hidup terus. Makanya balakan dulu nih Pak. Iya. Malah ada saljunya tebal tuh malah nggak dingin. Iya kan? Malah bukannya dingin, malah kembali ke bayi lagi dia. Kayak gitu ya. Baru sudah aku lihat ya. Di situ lah kamu. Kamu Ini makan. biasanya juga sendiri mak. Ya baik begini. Baik, teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, saya simpulkan bahwa tidak ada kebocoran pada sistem. Jadi pada saat terakhir tadi ada gelembung udara menandakan bahwa proses pemvakuman sudah selesai. Lalu di bagian pipa kapiler ini saya tutup. Ini kondisinya mesin kompresor masih aktif. Selanjutnya saya akan lakukan penutupan permanen pada bagian ujung pipa kapiler ini. Oke, saya lakukan penutupan ujung pipa kapiler ini. Lakukan proses penutupan ujung pipa kapiler ini secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran. Oke, selanjutnya kita akan langsung melakukan proses pengisian freon. Yang mana setelah kita lakukan proses pemvakuman, jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Lalu kita siapkan refrigerant R134. Akan saya lakukan proses pengisian freon. Pasang selang manifold pada keran freon. Lalu kita buka keran freonnya. Nah, di sini udara yang terjebak pada selang manifold itu harus kita buang terlebih dahulu. Jadi pastikan sebelum melakukan proses pengisian freon, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Kemudian setelah yakin sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold, kita akan lakukan proses pengisian freon. Kita boleh buka keran manifold. Lakukan proses pengisian freon ini secara bertahap hingga mencapai tekanan di skala 10 PSI. Baik, untuk tahap awal saya lakukan proses pengisian paling tidak di 0 PSI terlebih dahulu. Apakah jarum manifold stabil di 0 PSI? Pastikan tidak turun menuju ke minus 30. Lakukan proses penambahan freon secara bertahap
Kita usahakan jarum manifold stabil di 0 PSI. Nah, ini kita tambahkan lagi sedikit, biarkan, lalu kita tutup. Keran manifold, jarum akan turun paling tidak mendekati 0 PSI. Kita biarkan dulu sejenak, biarkan running. Oke, setelah kurang lebih di skala 10 PSI tekanan freon, kita bisa tambahkan biar lebih pas tekanan freonnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Jarum manifold sudah menunjukkan di tekanan skala 10 PSI. Untuk refrigeran R134 ini sangat pas, tekanannya cukup di 10 PSI. Oke, untuk arusnya menunjukkan di 0,62 ampere. Setelah di tekanan 10 PSI stabil seperti ini, kita bisa lihat arusnya di 0,62 ampere. Saya rasa sudah cukup. Untuk filter dryer saya raba, terasa hangat, mantap. Oke, saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian. Selang manifold saya lepas dulu di pentil pengisian. Jangan lupa kita tutup pentil pengisian ini. Nah, jadi untuk kerusakan kulkas satu pintu ini dengan gejala tidak dingin, diperkirakan terjadi sirkulasi yang tidak lancar. Karena setelah saya cek, kebocoran tidak ada menunjukkan gejalanya. Mari kita lihat hasilnya bagaimana. Untuk ruang freezer, kita akan cek di bagian evaporatornya. Untuk evaporatornya sudah mulai terbentuk butiran salju. Nah, seperti ini yang baik. Lalu saya raba, terasa kasar dan mulai lengket. Oke, kita akan uji. Kita lakukan pengetesan terlebih dahulu. Untuk melakukan proses pengujian, saya berikan air mineral dalam beberapa hari. Pastikan air mineral ini akan membeku, menandakan bahwa proses pendinginannya sudah cukup baik. Lalu kita tes lagi dalam waktu beberapa hari ya. Oke. Baik. Teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya raba di bagian dindingnya, terasa hangat, mantap. Artinya pertanda baik ini. Lalu bagaimana di ruang freezer? Untuk ruang refrigerator, raknya saya raba, terasa dingin, pertanda baik. Lalu di bagian ruang freezer, wah, proses pembekuannya masih terlihat sempurna. Lalu air mineral yang kita lakukan pengetesan, kita lihat di sini sangat membeku dengan sempurna ya teman-teman. Jadi untuk proses perbaikan kulkas ini yang awalnya tidak dingin sudah selesai dan bisa digunakan kembali kulkas ini. Oke. Sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.